Football lovers, welcome back to Coffee Ball. Di posan gue kali ini gue bakal ngebahas tentang suatu topik yang kayaknya sangat jarang diperbincangkan, tapi menurut gue layak untuk diperbincangkan, yaitu ialah apakah Joao Felix flop atau tidak. Karena melihat saga transfer atau biaya transfer yang sangat mahal, 120 juta dan menjadikannya 125 juta euro, dan menjadikannya ialah pemain termahal yang dibeli oleh suatu klub di musim 2019-2020 dari Benfica ke Atletico Madrid. Dan apakah bisa dibilang flop untuk musim ini? Ya. Tapi apakah pembelian yang gagal? Menurutku tidak. Karena apa? Menurut gua Joao Felix ini banyak sekali tantangan yang harus dilakukan untuknya. Dan di suatu interview Joao Felix pernah bilang bahwa dia ini sedang dilatih oleh Diego Simeone untuk bisa ikut defense atau bisa mundur dalam ketika Atletico Madrid sedang terkena serangan. Dan apakah itu buruk? Gua ngelihat ada kebanyakan semuanya orang menghujat Simeone karena Joao Felix ialah second striker, penyerang handal, the next Cristiano Ronaldo, kenapa lu suruh defense? Menurut gua ini adalah suatu hal yang wajar bagi Diego Simeone. Pertama, dia adalah sebagai pelatih. Kedua, ini adalah hal yang dilakukan oleh Diego Simeone kepada Antoine Griezmann. Mungkin kasusnya berbeda dengan Antoine Griezmann. Mengapa Antoine Griezmann sukses di Atletico Madrid? Karena memang dia sudah berpengalaman di La Liga. Dia sudah malang melintang di klub-klub La Liga atau Real Sociedad, yang pokoknya dia sudah lama di La Liga. Berbeda dengan Joao Felix. Jadi Joao Felix ini sudah punya beban yang sangat tinggi di usianya 19 tahun. Apa saja itu? Dia harus, pertama, beban harganya. Jelas harganya sangat mahal sekali dan dia dituntut untuk bisa bagus dan dijadikan the next Ronaldo. Itu waduh, bebannya tuh tinggi banget. Kedua, tanggung jawab untuk bisa ikut defense, harus bisa beradaptasi. Ketiga, beradaptasi di lingkungan Spanyol. Tiga masalah ini harus dia bisa laksanakan di umur dia 19 tahun. Susah banget. Ini 3 masalah yang jarang banget untuk pemain 19 tahun bisa lakukan. Mbappe aja di umur 18 tahun dia bagus, dia pindah ke tim yang sama di liga yang sama tapi lebih bagus. Artinya dia masih belum bisa berani untuk pindah. Dia masih belum berani mencoba tantangan. Berbeda halnya dengan Erling Haaland, karena memang klub liganya itu kan cuman Liga Austria. Dia memang butuh tantangan baru. Berbeda dengan kayak Mbappe, dia ini Liga Prancis yang notabene-nya salah satu dari 5 liga terbaik Eropa, Liga Prancis. Jadi ya menurut gua hal yang wajar jika melihat Joao Felix bermain buruk di musim ini, karena memang dia diberi beban oleh Simeone 3 hal yang tadi. Yang paling terpenting ialah dia bisa membantu defense kala Atletico Madrid diserang. Dan menurut gua butuh waktu 2 musim untuk bisa maksimal. 1 musim cukup tapi belum maksimal. 2 musim itu sangat-sangatlah hal yang menurut gua, atau waktu yang menurut gua sudah saatnya untuk Joao Felix membuktikan bahwa Diego Simeone tepat untuk menyuruh dia membantu defense. Apakah Joao Felix marah? Apakah Joao Felix kesal? Apakah Joao Felix merasakan hal yang sama ketika Romelu Lukaku disuruh defense pada saat masa Jose Mourinho? Tidak. Pada saat interview yang sama dia bilang bahwa dia sangat enjoy dengan instruksinya Simeone, dan dia juga ingin secepatnya untuk bisa menguasai tipe permainan seperti itu, karena ya mungkin aja dia melihat Antoine Griezmann sukses dengan role seperti ini. Mungkin saja dia juga ingin menjadi Antoine Griezmann di Portugal, atau mungkin lebih dari Antoine Griezmann, karena gue lihat perbedaan antara Antoine Griezmann dan Joao Felix ini dribblingnya luar biasa. Dia tuh
sangat bagus banget lah. Ronaldo zaman muda emang bener-bener mirip Ronaldo, tapi Ronaldo zaman muda. Kalau sekarang kan Ronaldo jarang banget dribbling. Jadi kalau zaman dulu kan dia sering banget. Jadi mirip banget sama Ronaldo ya zaman muda, memang tepat jika dibilang ini the nextnya Cristiano Ronaldo. Jadi ya kan Antoine Griezmann itu kan dia pernah bilang di suatu interview Puma, dia bilang bahwa salah satu kelemahan dia ialah tidak bisa dribbling, dan ini adalah salah satu masalah atau salah satu kekurangannya, karena dia tuh pemain kecil, pemain pendek, dan salah satu keunggulan pemain pendek ialah cepat dan dribblingnya bagus. Karena kebanyakan pemain-pemain sepak bola di luar negeri sana, jika lu punya badan kecil, lu pasti punya dribbling yang bagus. Messi, Insigne, Hazard, Mo Salah, Mane, banyak banget lah pemain yang pendek tapi jadi bagus. Tapi mengapa Antoine Griezmann bisa bagus, bisa survive? Karena memang dia tuh punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain, itu ialah bisa membantu defense. Itu dia. Mungkin itu yang ingin dilakukan Simeone kepada Joao Felix. Dan masalah yang sangat besar mengapa Joao Felix ini sulit berkembang di Atletico Madrid ialah tentang cederanya. Jika lo melihat badannya Antoine Griezmann, itu kan sedikit berotot lah, apalagi pas saat dia bergabung pada Barcelona. Di musim itu badannya itu keker banget, dan itu terbukti bisa menghambat rentan cederanya. Dan juga kan Antoine Griezmann ini salah satu pemain yang tidak pernah cedera. Setahu gue dia tidak pernah cedera sekalipun di karir profesionalnya. Mungkin aja Joao Felix bisa mengikuti Antoine Griezmann, karena badan kekar itu bukan cuman hanya untuk model-modelan. Badan kekar itu bukan cuman hanya supaya bisa menjadi bintang modelnya Calvin Klein sempak. Badan kekar juga bukan hanya dibuat untuk bintang model parfum dari spermanya paus. Tapi badan kekar itu memang dibutuhkan oleh seorang pemain sepak bola, karena yang tadi badan kekar itu bisa, sebenarnya nggak usah kekar lah, badan berisi, berotot, nggak usah berotot banget, tapi berisi itu bisa menambah daya tahan tubuh. Itu hal yang sama yang saat ini sedang dilakukan oleh Dembele. Sebelum dia cedera dia sempat gym dan tangannya memang sedikit berotot, tapi ya memang masalahnya di kaki. Tapi memang Dembele ini udah parah banget cederanya, kita tidak bisa, itu terserah di Dembele sendiri apakah dia mau operasi atau tidak. Jadi ya kita tidak perlu bahas jauh tentang Dembele, kita saat ini sedang membahas Joao Felix. So menurut gua Joao Felix ini kan pada awalnya tuh gua sedikit bingung terhadap Diego Simeone. Apakah dia terlalu terburu-buru untuk membeli Joao Felix yang baru bagus semusim dan dibeli 125 juta. Pada awalnya gue kaget, mengapa dia sangat berani. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini tuh Diego Simeone tuh tahu penyerang mana yang bagus, dia tahu penyerang mana yang bisa dipoles sama dia. Karena Atletico Madrid kan semenjak Diego Simeone itu udah melahirkan banyak sekali penyerang-penyerang bertalenta. Terakhir kan Antoine Griezmann yang dijual ke Barcelona. Jadi ya gue harap sih Joao Felix secepatnya bisa menguasai role dari Diego Simeone tadi, mundur defense, kinerik tidak ada. Oh iya, pada sebelum gue tutup supaya lama-lama videonya juga, seawal-awal dia datang kan emang itu bagus banget, tapi itu posisi dia bukan striker, posisi dia itu ialah pemain sayap. Mungkin aja Diego Simeone pada awalnya mengira bahwa mengapa tidak sekalian Joao Felix main di sayap aja, karena memang dia bagus. Tapi menurut gua sih Simeone ini kan pada awalnya ingin membeli Joao Felix ini pengganti Antoine Griezmann, dan Antoine Griezmann ini pemainnya di striker atau second striker lah, terserah kalian mau milih posisi mana. Jadi kan ya ngapain ditaruh di pemain sayap, karena kan biasanya Atletico Madrid itu suka main 4-4-2, 4 gelandangnya tuh gelandang semua, karena box to box kayak yang dia lakukan pada Liverpool, dan it works. So ya jadi bagaimana guys menurut kalian, apakah Joao Felix ini flop? Menurut gua flop iya, tapi bukan pembelian yang gagal. Jadi ya jika kalian suka video ini tinggal di like aja, jika kalian tidak suka tinggal dislike aja. So what's up guys, and always love football.